Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran tematik di kelas 5 ya. Hari ini kita masih belajar pada tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, dan sampailah kita pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai belajar, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini, yang pertama, dengan kegiatan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam bacaan secara tanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kamu dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, kamu dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak dengan peduli. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya, dengan membaca, kamu dapat mengetahui ciri-ciri komik. Bagaimana? Sudah siap? Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang kelainan atau gangguan pada organ gerak pasif ya, yaitu rangka tulang. Nah, maka dari itu hari ini kita akan melanjutkan tentang macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit pada anggota gerak aktif, yaitu pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff atau kaku leher, dan yang keempat tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Biasanya ya, hipertrofi otot ini umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Ya, bisa kalian lihat ada perbedaan pada otot yang terjadi ya. Ini hipertrofi ya, jadi ototnya seperti mengembang gitu ya, lebih kuat ya, karena memang selalu dilatih. Yang selanjutnya atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, penyebab lainnya terjadinya atrofi ini adalah otot yang sudah lama tidak bekerja. Biasanya pada orang-orang yang lama terbaring karena sakit. Karena jarang digerakkan ya, jarang melakukan aktivitas, maka ototnya menjadi melemah dan mengecil. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan yang terakhir, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, anak-anak, demikian tadi macam-macam kelainan otot pada manusia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Sekarang, untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang kelainan pada otot, mari kita baca bacaan berikut tentang salah satu gangguan pada otot manusia yang berjudul salah bantal. Yuk, membaca teks informasi yang berjudul salah baca
yang terdapat pada halaman 172 dan 174. Silahkan, selamat membaca. Nah, anak-anak, setelah kamu mempelajari dan membaca teks informasi yang ada pada halaman 172 sampai 174, kita jadinya sudah mempelajari nih ya, kelainan atau penyakit pada tulang dan juga otot. Dari situ, kita mengetahui bahwa sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan karena suatu hal. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Maka dari itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Nah, selain itu, agar organ gerakmu dapat terjaga atau terhindar dari kelainan-kelainan pada otot dan tulang, berikut cara mencegah kelainan pada otot. Nah, cara mencegah kelainan pada organ gerak yang pertama rahitis. Agar terhindar dari rahitis, dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari 10-15 menit sehari dan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna, salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Untuk ibu hamil, agar tidak terjadi kelainan rahitis sejak lahir pada bayi, dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Jadi rahitis ini dapat kita hindari juga ya sejak dari dalam kandungan. Yang kedua, agar terhindar dari rahitis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatkan asam urat. Yang ketiga, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ini kelainan pada posisi duduk ya, kelainan atau gangguan pada tulang belakang ya. Nah, agar terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Jadi mulai hari ini, yuk kita perbaiki sikap duduk yang benar. Dan yang keempat, osteoporosis. Nah, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman dan makanan yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Nah, berikut adalah cara mencegah kelainan pada organ gerak dengan salah satu kebiasaan-kebiasaan juga makanan dan minuman. Nah, ada lagi nih, akibat nih dari kebiasaan yang salah. Jika kamu terus-menerus nih melakukan suatu kebiasaan yang salah, maka ya, akibat dari kebiasaan yang salah yang selalu dilakukan secara terus-menerus, kita lihat pada 5 contoh gambar berikut ini. Ya, ini biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakukan di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin terlihat biasa saja ya, tapi sebenarnya ini jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan yang salah yang akan berakibat pada organ gerak pada tubuh kita. Nih, yang pertama, ketika membaca sambil tiduran, ini akan mengakibatkan tulang punggung terasa sakit dan juga pastinya adalah sakit mata karena cahaya yang masuk yang dipantulkan dari buku berkurang ya jika posisinya seperti ini. Yang kedua,
Gambar yang kedua, mengangkat beban ya, mengangkat barang dengan beban yang terlalu berat. Biasanya ini akan mengakibatkan tulang punggung membengkok ke belakang karena kita menunduk dalam waktu yang lama dengan beban yang berat ya. Nah, yang ketiga, posisi belajar yang biasanya miring-miring. Kalau tidak miring, ya miring seperti ini ya. Ini akan membuat tulang belakang membengkok ke samping atau skoliosis. Biasanya ini kalau posisinya udah mulai agak lelah atau posisinya udah mulai nggak nyaman, biasanya sudah mulai miring-miring ya. Nah, ini harus segera dihindari agar tidak menjadi suatu kebiasaan yang buruk ya. Yang keempat, ya tidur di sofa seperti ini. Terlihat nyaman, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, maka saat bangun leher akan terasa kaku. Tadi ya, stiff itu ya, atau kaku leher. Dan gambar yang terakhir, posisi ketika menaiki atau turun dari tangga. Naik atau turun tangga, naik tangga dengan membungkuk ke depan, turun tangga agak ke belakang gitu. Maksudnya menyeimbangkan ya, tapi kalau bisa dengan posisi badan tegak ya. Jika hal tersebut selalu dilakukan, maka tulang belakang kamu akan membengkok ke belakang atau ke depan. Nah, anak-anak, menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yaitu melalui penerapan gaya, pola hidup, serta makan makanan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat nanti anak sudah beranjak dewasa dan remaja. Pola hidup sehat ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, sekarang yuk kita baca teks informasi sebagai salah satu referensi tentang bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita atau menjaga pola hidup kita ya. Nah, teks informasinya ini berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor, halaman 183-184 ya. Silahkan dibaca, disimak baik-baik, dan dilihat poin-poinnya, ide pokok dari setiap paragraf. Nah, anak-anak, masihkah kalian ingat apa itu komik? Kalian sudah membuatnya ya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar membuat komik ya. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah kalian ingat apa itu komik? Ya, betul ya. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ya, kemarin kamu sudah membuat komiknya dengan cara membuat komik yang baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana ciri-ciri komik yang. Nah, ciri-ciri komik yang baik, di sini kamu kemarin sudah membuat ya komik-komik dengan tema yang sudah disesuaikan ya, sesuai dengan yang kamu pahami. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ciri-ciri komik yang baik ya. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi, pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar ya, karena komik di sini harus terdiri dari teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Artinya keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlihat dan berperan langsung ke dalam cerita. Jadi proporsional itu seimbang, teksnya tidak terlalu kecil, tidak terlalu banyak, atau gambarnya terlalu besar tapi teksnya kecil, tidak seperti itu. Jadi harus seimbang, ya.
Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Artinya, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Jadi memang seperti mengobrol, seperti sedang bercerita, seperti sedang mengajak berbicara, hanya dituangkan dalam bentuk gambar, ya. Yang keempat, ciri yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Jadi umumnya isi cerita komik ini akan cenderung membuat para pembaca mempunyai rasa atau sikap pahlawan atau memiliki sikap kepahlawanan. Ya. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Artinya, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Biasanya ketika kamu membaca komik, kamu sudah tahu nih, oh tokoh A ini tokohnya seperti ini, tokoh B seperti ini. Kenapa bisa demikian? Karena kamu tadi ya seakan-akan berperan langsung atau terlibat langsung dalam cerita komik tersebut ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri komik yang baik itu menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi selain bersifat kepahlawanan ya, komik di sini selain bersifat kepahlawanan juga menyediakan humor dalam ceritanya ya. Dan biasanya humor di sini sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itulah anak-anak materi pada hari ini tentang kelainan pada otot, lalu cara mencegah kelainan pada tulang dan otot, lalu adat kebiasaan yang harus dihindari agar kita tidak mengalami kegangguan atau kelainan pada tulang dan otot. Dan itu kamu juga tadi sudah belajar tentang ciri-ciri komik. Bagaimana? Sudah cukup paham? Untuk selanjutnya, kamu bisa lanjutkan membaca kembali cerita atau teks informasi yang sudah ditugaskan sebelumnya dan dilanjut dengan mengerjakan latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Tetap semangat, tetap selalu menjaga pola hidup yang sehat, selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.